Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa 17 Zulhijjah 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati al-ikhwah al-mukarramun, afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita membahas al-babut tasi'u fit tafakkuri fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sairi umurihima wa taqsirin nafs wa tahdhibiha wa hamliha 'alal istiqamah. Bab yang ke-9 tentang bertafakkur dalam keagungan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan tentang hancurnya dunia, dan tentang kesulitan akhirat, dan tentang seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia dan di akhirat, dan juga tentang kesulitan jiwa dan juga beratnya istiqamah. Intinya bab ke-9 ini berbicara tentang tafakkur. Dan tafakkur, para ulama tafsir di antaranya Ibnu Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir mengatakan jawalanul aql fi istifadati ilmin sahih. Tafakkur artinya adalah mutar otak untuk bisa mendapatkan ilmu yang benar. Itu arti tafakkur, memutar otak untuk bisa mendapatkan ilmu yang benar. Dan hukum bertafakkur di dalam agama Islam, hukumnya adalah wajib, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertafakkur. Di antaranya dalam surah An-Nahl ayat 43-44. Allah berfirman, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dengan keterangan-keterangan yang jelas, begitu juga dengan Zabur, dan kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an agar engkau menjelaskannya kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka bertafakkur. Agar mereka bertafakkur. Jadi hukum bertafakkur, hukumnya adalah wajib di dalam agama Islam. Dan tafakkur adalah ibadah qalbiyah, ibadah yang berkaitan dengan hati. Salah satu dalil juga yang menunjukkan bahwa tafakkur, mutar otak,
untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari sahabat Nabi Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Beliau ditanya oleh Atha dan Ubaid bin Umair, dua tabi'i, Atha dan Ubaid bin Umair, datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan mereka berkata, akhbirini bisyai'in a'jabti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beritahukan kepada aku, hai Aisyah, dengan sesuatu yang paling engkau takjub kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha sakitah. Waktu itu beliau diam sebentar, kemudian beliau kata, pernah terjadi suatu malam Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Dharini ata'abbadul lailah li Rabbi." Wahai Aisyah, istriku, biarkan aku malam ini beribadah kepada Allah Tuhanku. Maka Aisyah radhiyallahu anha sebagai sang istri yang malam itu adalah malam giliran beliau mengatakan, wallahi la uhibbu qurbaka wa uhibbu ma sarraka. Demi Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku lebih suka dekat denganmu, tetapi aku pun juga menyukai apa yang engkau sukai. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, sholat, kemudian beliau bertafakkur sampai balla hijrahu, sampai basah pangkuan beliau Nabi Muhammad SAW dengan air mata. Kemudian sholat lagi, kemudian bertafakkur lagi sampai basah jenggot beliau. Kemudian sholat lagi, kemudian bertafakkur lagi sampai basah ke lantai-lantai. Kemudian datang Bilal, sampai subuh itu. Datang Bilal, kemudian mengumandangkan azan, lalu mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, lima bagai, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur? Laqad nazalat alayya laylah ayah wailun liman qara'a walam yatafakkar fiha. Sungguh telah turun padaku malam ini ayat celaka dan mendapatkan neraka wail siapa yang membaca ayat tersebut tapi dia tidak bertafakkur tentang ayat tersebut. Ayat tersebutlah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu surat Al-Ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah, surat Ali Imran yang dibaca oleh Ustadz Mukhlasin kemarin, surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini juga dalil menunjukkan bahwa wajibnya bertafakkur. Karena Rasulullah SAW mengatakan wail, celaka, neraka wail bagi yang membaca ayat surat Ali Imran yang bercerita tentang penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, tetapi dia tidak bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih berkaitan dengan tafakkur, Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang ulama salaf, mengatakan awwidu a'yunakum al-buka'a wa qulubakum bitafakkur. Biasakan mata kalian menangis dan hati kalian dengan tafakkur, mutar agar bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Kemudian kalau ditanya apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita tafakkuri, yang dijelaskan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu.
Beliau berkata, tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillah. Berfikirlah, putarlah otak dalam ala'ullah. Ala'ullah adalah makhlukatullah, pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berfikirlah pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya ayat yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Dan janganlah kalian berfikir tentang Allah, karena tidak akan sanggup. Tentang Allah Subhanahu wa taala turun, tentang Allah Subhanahu wa taala berbicara, tentang Allah Subhanahu wa taala mendengar semua pembicaraan, semua doa. Jangan kalian pikirkan itu. Pikirkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan keimanan. Begitu juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tafakkaru fi kulli syai' wa la tafakkaru fillah. Bertafakkurlah dalam segala hal, tapi jangan bertafakkur dalam zat Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan sanggup. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berarti kita bertafakkur dalam poin-poin tertentu. Yang pertama disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam diri kita. Mikirkan apa yang ada dalam diri kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah mereka tidak memikirkan apa yang ada di dalam diri mereka? Surat Ar-Rum ayat 8. Pikirkan. Begitu juga di dalam ayat Al-Quran yang lain, wa fi anfusihim afala yubsirun. Dan di dalam diri-diri mereka, apakah mereka tidak melihat? Bertafakkur. Kita ini diciptakan oleh Allah dengan cara keluar dari lubang yang kotor 2 kali. Keluar dari lubang yang kotor 2 kali. Yang pertama, dari kemaluan bapak kita, keluar maninya, masuk ke dalam rahim ibu kita. Kemudian yang kedua, keluar dari rahim ibu kita saat melahirkan kita. Lalu setelah itu, falimal ujub wa takabbur. Setelah berpikir kita keluar dari lubang 2 kali, lubang yang kotor, lubang kencing 2 kali. Lalu kenapa ada ujub? Kenapa ada takabbur dari seseorang kepada orang lain? Semua dari kita. Ini salah satu tempat untuk bertafakkur, memikirkan tentang diri kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian juga memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 190 yang dibaca kemarin. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan siang dan malam benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Maka kita pikirkan itu, bagaimana Allah mengganti langit dengan mengganti siang dengan malam, malam dengan siang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala rafa'as samawati bighairi 'amad, meninggikan langit tanpa tiang. Bahkan disebutkan langit yang dimaksud adalah meninggikan langit tanpa tiang, itu maksudnya adalah bahwa tidak bisa digapai. Bukan meninggikan langit tanpa tiangnya yang dibicarakan, tetapi langitnya itu tidak bisa digapai. Itu disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Langit itu tidak bisa digapai oleh manusia. Pikirkan itu. Akhirnya seseorang nanti akan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dia beribadah hanya kepada Allah. Itu yang kedua. Daerah yang kita harus bertafakkur padanya.
langit, bumi, dan apa yang ada di antara kedua. Yang ketiga, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bertafakkur tentang nikmat Allah, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat istri, anak. Bertafakkur tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian yang keempat, bertafakkur tentang dunia dan akhirat, bahwa dunia akan habis, akhirat yang akan kekal abadi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219-220, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, agar kalian berfikir tentang dunia dan akhirat. Lihat tafsiran yang menarik dari Abdullah bin Abbas pada ayat ini, agar kalian berfikir tentang dunia dan akhirat. Kata Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat Nabi, turjumanul Quran radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, yakni fi zawalid dunya wa fanaiha wa iqbalil akhirah wa baqaiha. Kalian berfikir tentang dunia, maksudnya adalah berfikir tentang hilangnya dan hancurnya dunia. Dan berfikir tentang akhirat maksudnya adalah bahwa kalian akan menuju ke kehidupan akhirat dan kekal abadi di sana. Ini salah satu majal, tempat kita untuk bertafakkur tentang dunia, tentang, apalagi kalau seandainya melihat hal-hal yang megah-megah, ini hancur juga. Mewah-mewah, hancur juga ini. Dan memikirkan tentang kehidupan akhirat. Nanti akan saya sebutkan tentang bagaimana para salafus saleh bertafakkur. Kemudian yang harus dijauhi, daerah yang harus dijauhi tentang tafakkur adalah hal-hal yang otak kita tidak sampai kepadanya, maka jangan main-main padanya. Di antaranya masalah ruh, hal-hal yang gaib. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang ruh. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ruh itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja tentang hal-hal gaib, tentang Allah, tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa kita untuk bertafakkur bagaimana turunnya Allah. Kita hanya bisa meyakini bahwa Allah turun sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan turunnya Allah adalah zatuhu, zatnya Allah Subhanahu wa taala yang turun. Kemudian kalau seandainya ada orang yang berbicara mutar otaknya tentang hal ini, dia mengatakan fabidzalika yakhlul arsy. Kalau Allah turun, maka kalau kita putarin dunia ini seperti gamelan terakhir, maka berarti Allah akan setiap waktu turun. Berarti arsy kosong. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong arsy kosong? Siapa yang berbicara tentang arsy kosong? Itu jawaban paling mudah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Man qala anna al-arsy yakhlu minhu. Siapa yang ngomong bahwa arsy akan kosong kalau seandainya Allah turun dari langit? Pernah ente ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah turun? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana kita bisa selalu bertafakkur? Yang pertama, jauhi maksiat. Seorang hatinya akan bisa lembut, bisa berfikir tentang sesuatu, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Matanya bisa senantiasa menangis, terutama saat sendirian. Maka dengan menjauhi maksiat,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan tentang tanda-tanda kekuasaanku kepada orang-orang yang sombong tanpa kebenaran. Lihat. Orang yang bermaksiat akan dipalingkan oleh Allah dari tafakkur. Maka kebalikannya, yang jauh dari maksiat dia akan mudah memikirkan tentang tafakkur, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar bisa kita bertafakkur juga, bisa mengolah hati, putar otak untuk bisa mengenali kekuasaan Allah adalah dengan ziarah kubur. Para ulama salaf mengatakan, di antaranya Mughith al-Aswad rahimahullah, beliau mengatakan zurul kubur tafakkurukum. Ziarahilah kuburan, itu adalah tafakkur kalian. Bertafakkur bahwa apa yang kita kumpulkan selama ini tidak akan pernah kita bawa. Bertafakkur bahwa apa yang kita sayang-sayang selama ini tidak akan pernah kita bawa. Hanya setengah meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter, tidak akan pernah kita bawa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita berbicara tentang faidah tafakkur, dijelaskan oleh para ulama salaf. Di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan raq'atani maqsudatani fi tafakkurin khairun min qiyami lailah wal qalbu sahin. 2 rakaat yang penuh dengan tafakkur lebih utama dibandingkan sholat semalaman suntuk akan tetapi hatinya lalai. 2 rakaat yang penuh dengan tafakkur lebih utama dibandingkan sholat semalaman suntuk sedangkan hatinya tidak bertafakkur, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah dari bertafakkur diantaranya adalah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia melihat alam semesta luasnya ini, kemudian dia bertafakkur bahwa hanya Allah yang memberikan rezeki kepadanya, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Luasnya rahmat Allah, orang kafir pun diberikan rahmat oleh Allah. Siapapun, apapun dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah. Semangat berdoa, tidak pernah putus asa. Semangat berbaik sangka kepada Allah, tidak pernah berburuk sangka, mengeluh kesah. Tafakkur membuat seseorang senantiasa semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan para ulama salaf dengan tafakkur ini menarik. Kisah-kisah yang agung, yang luar biasa. Disebutkan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini ulama tabi'ut tabi'in, bertemu dengan para tabi'in. Beliau bercerita, aku pernah berkata kepada Sahal ibn Adi, wa ra'ahu musakitan mutafakkiran. Di Abdullah bin Mubarak ada Sahal bin Adi. Abdullah bin Mubarak melihat Sahal bin Adi sedang diam bertafakkur. Abdullah bin Mubarak langsung nanya, aina wasalta? Sudah sampai mana mikirnya? Maka beliau menjawab, as-sirat. Aku sudah sampai kepada sirat berfikirnya. Dan sirat patut sekali kita tafakkuri. Jalan yang licin, menggelincirkan, jalannya tipis, lebih tipis dari rambut, tajam, lebih tajam daripada pedang.
Di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bih. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Fa makhdushun najin wa maqdusun finnar. Ada orang yang selamat tetapi sudah tercabik-cabik bisa lewat sirat. Ada orang yang tidak selamat, terperosok ke dalam neraka, dilempar ke dalam neraka. Dan dalam keadaan seperti itu gelap. Bayangkan 6 sifat sirat. Memang akhirnya para sahabat, di antaranya Abdullah bin Rawaha, memikirkan sirat ini. Seperti dalam surat Al-Maidah kalau tidak salah, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdi. Tidak ada di antara kalian kecuali akan melewati sirat tersebut. Itu sudah ketetapan dari Tuhan kalian. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiyya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim tertekuk lutut di atas sirat. Berdasarkan ayat ini, semua dari kita pasti mendatangi sirat. Dan ini yang dipikirkan oleh Sahal bin Adi. Semua dari kita pasti mendatangi sirat. Allah sudah mengabarkan wa im minkum, tidak ada di antara kalian, semua pasti mendatangi sirat. Yang di bawahnya api neraka. Dan Allah belum memberitahukan apakah kita termasuk yang selamat. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Belum Allah beritahukan apakah kita itu orang. Itu yang membuat Sahal bin Adi diam bertafakur, ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, aina wasalta? Sudah sampai mana? As-sirat. Ya subhanallah. Kemudian ada lagi Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin. Beliau suatu ketika duduk di majelis. Kemudian setelah itu beliau masuk dan mematikan lampu. Kemudian datang malam. Ketika dihidupkan lampu tersebut, Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri menangis terseduh-seduh, membasahi lantai. Ketika ditanya, "Malak, ada apa engkau?" Wahai para ikhwah, dengan segala macam kegiatan kita yang aktivitas yang sangat luar biasa setiap harinya, amalkan ini walau sekali dalam hidup. Dzakarallaha khalian fafadat aina. Berzikir kepada Allah sendirian. Letakkan handphone, masuk kamar sendirian, berzikir kepada Allah sampai menangis. Mungkin kalau seandainya kita tidak memiliki amalan tersendiri kecuali itu saja di hadapan Allah, berbanggalah dengannya. Berharaplah besar rahmat Allah darinya. Sufyan bin Masruq ketika gelap ditanya, "Mana?" Ketika dinyalain lampu lagi, "Ada apa? Kenapa engkau menangis sampai segini?" Beliau mengatakan, "Tadzakartul qabr." Aku sedang bertafakur tentang kuburan. Orang kalau sudah mati, kita nih sebagai muslim meyakini kalau sudah mati, bukan selesai urusan kita. Bahkan sesudah mati, lebih panjang kehidupan kita dibandingkan kehidupan di dunia. Maka orang tua kita yang sudah meninggal, doakan para ikhwah. Dan yang belum meninggal, doakan agar mereka diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena perjuangan setelah meninggal lebih besar dibandingkan perjuangan hidup di dunia. Perjuangan setelah meninggal lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan perjuangan hidup di dunia. Kita sedih mungkin melihat orang tua sakit sampai meninggal, sedih. Tapi kita harus yakin dan harus tahu bahwa kehidupan mereka setelah meninggal lebih dahsyat perjuangannya. Mereka memerlukan doa kita. Ini ahibati hafizakumullah. Makanya beliau tadzakkartul qabr. Aku melihat kuburan yang ada setelahnya fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur.
yang ada setelahnya nikmat atau siksa kubur, yang ada setelahnya hari kebangkitan, yang ada setelahnya hisab, timbangan, diberikan buku catatan amal, jalan di atas sirat, panjang perjalanan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ayat yang kita ingin baca adalah surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21. Ayat ini membicarakan tentang perintah untuk tafakkur. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada al-ibil? Ibil ada dua tafsiran disebutkan oleh para ulama. Ada onta dan itu yang masyhur, dan ada langit. Onta dan langit. Apakah mereka tidak melihat kepada ibil? Bagaimana diciptakan? Onta, ada 4 keistimewaan onta yang tidak dimiliki oleh binatang lain. Yang pertama, dia markubah, dia dinaiki. Kemudian dia mahlubah, dia diambil susunya. Kemudian yang ketiga, dia mahmulah, dia diletakkan barang-barang di atasnya. Ya. Kemudian dia makulah, dan dia dimakan. Bentuknya juga aneh, bentuknya juga luar biasa. Badan sebesar itu tetapi dia ditundukkan oleh Allah untuk manusia yang lemah. Tidak ada binatang yang apabila diletakkan barang dia nurun kecuali onta. Allahu Akbar. Dia turun. Yabruk, turun. Kecuali onta. Sapi, kerbau, enggak ada, enggak turun. Kuda enggak turun. Makanya kita diperintahkan untuk melihat onta. Dan ini Allah firmankan karena ayat ini turun di hadapan para sahabat yang waktu itu mereka adalah orang-orang Arab, agar lebih dekat apa yang mereka rasakan. Adapun kalau seandainya artinya adalah langit, maka maksudnya apakah kalian tidak melihat langit, bagaimana Allah menciptakan langit, dikumpulkan awan, kemudian turun hujan dan mendatangkan manfaat yang begitu banyak. Kemudian wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan apakah kalian tidak melihat kepada langit bagaimana ditinggikan. Saya sudah sebutkan tadi, kata tinggi tadi ada 2 macam. Yang pertama tanpa tiang, yang kedua tidak bisa dicapai. Saya masih ingat perkataan Kiai Haji Zainuddin. Beliau mengatakan bahwa yang biru yang kita lihat ini hanya pantulan dari air lautan yang sanggup mata melihatnya, dan itu bukan langit yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung-gunung bagaimana ditetapkan. Saya pernah baca jurnal, gunung itu dia sebagai pasak-pasak bumi yang dengannya bumi kan dilapangkan oleh Allah, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pasaknya agar tidak bergerak adalah gunung. Yang terlihat dari gunung yang tinggi-tinggi Jaya Wijaya gunung itu, yang tinggi itu hanya 30%-nya, yang terjadi pasaknya 70%-nya. Dan ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering orang-orang yang terlalu berlebihan membicarakan tentang bumi ini bulat atau lempeng, padahal tidak ada manfaatnya. Dan kita berdasarkan ijma' para ulama, disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kemudian juga Imam Ibnu Hazm dan yang lainnya, bahwa al-ardu qurawiyah, bumi bulat. Dan juga berdasarkan ayat Al-Quran, yukawwirul laila wan nahar wa yukawwirun nahara fil lail, Allah memutar siang dan malam, malam dan siang, Allah Subhanahu wa taala putar. Dan ini semua kata Allah, fadzakir innama anta mudzakir.
ingatkan manusia wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Kemudian ayat yang selanjutnya, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Apakah mereka tidak melihat ke bumi, surat Muhammad ya. Maka apakah mereka tidak berjalan di bumi kemudian mereka memperhatikan. Ini juga ayat perintah untuk kita bertafakur, surat Muhammad ayat 1. Kemudian penulis mengatakan wal ayatu fil babi katsirah, ayat-ayat tentang tafakur sangatlah banyak. Wa minal ahaditsis sabiq al-kayyisu man dana nafsahu, dan dari hadis-hadis yang ada tentang tafakur adalah hadis yang berbunyi al-kayyis man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang menghitung dirinya, orang yang memperhatikan tentang dirinya. Ini juga hadis yang berkaitan dengan tafakkur. Dengan ini bab yang ke-9 selesai, insyaallah besok akan dilanjutkan bab yang ke-10. Wallahu alam, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amaliyah hati ini, bertafakkur. Ya, bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam makhluk-makhluknya, di dalam penciptaan-penciptaannya, di dalam hikmah-hikmah takdirnya. Di antaranya penyakit COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus corona. Virus yang sekecil itu bisa menghantui manusia, menunjukkan kuasanya Allah dan lemahnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu fa anna yusrafu, mengapa mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak lebih sedikit 10 menit. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.